pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Karena memang kalau sampai bulan ini saja kasus kekerasan seksual yang kami tangani itu sudah 21 per 1 Januari sampai hari ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian di Bau selalu mendapat dukungan dari Allah SWT dan kembali dalam keadaan selamat berjumpa kembali dengan keluarga di daerahnya masing-masing. Selamat pagi dari kawasan Puncak Bukit Wolio Indah. Inilah Warta Cape Town. Sari berita penting. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bau-Bau meningkat. Hari Bakti Dokter Indonesia tingkat Sulawesi Tenggara yang dipusatkan di Kota Bau-Bau resmi ditutup pada Minggu pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lode Muhammad Syaribul, dan inilah Warta Cape Town, Senin 29 Agustus 2022. Dan kita ikuti informasi selengkapnya. Saudara, sebelum kita ke berita yang pertama, kami sampaikan terlebih dahulu update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Minggu sore 28 Agustus 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 3.228 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.346.304 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 5.044 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 6.142.438 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 7.000, sehingga total meninggal menjadi 100. Maksud kami untuk angka kematian COVID-19 bertambah 7 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 157.500 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bau-Bau meningkat sehingga Agustus 2022 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bau-Bau sudah menangani sebanyak 21 kasus. Rata-rata korban merupakan pelajar SMP dan SMA. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Karena memang kalau sampai bulan ini saja kasus kekerasan seksual yang kami tangani itu sudah 21 per 1 Januari sampai hari ini. Hingga Agustus 2022, Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau menangani sebanyak 21 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kepala UPTD PPA DP3A Kota Bau-Bau, Mardiana Aksa mengungkapkan, korban kekerasan seksual tersebut mayoritas menimpa anak berstatus pelajar SMP dan SMA. Kasus paling banyak ditangani berada di Kecamatan Lealea. Berdasarkan data menurut Mardiana, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani tahun 2022 ini cukup tinggi. Karena memang kalau sampai bulan ini saja kasus kekerasan seksual yang kami tangani itu sudah 21 per 1 Januari sampai hari ini. Karena rata-rata kasus kekerasan seksual yang kami tangani itu hampir semua anak baik itu SMP maupun SMA. Yang terbanyak untuk saat ini Lealea, Kecamatan Lealea ya. Selama ini, kata Mardiana, penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan UPTD PPA Bau-Bau berupa memberikan perlindungan hukum dan mental. Di sisi lain, menurut Mardiana, untuk mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak terbilang cukup sulit. Hal itu lantaran sebagian korban terkadang merasa takut melaporkan diri mereka.
Rata-rata karena ada rasa takut dari korban untuk menceritakan atau menyampaikan kepada orang-orang terdekatnya atau orang lain perihal apa yang terjadi kepada mereka. Karena mungkin adanya juga ancaman dari tersangka begitu sehingga menimbulkan rasa takut. Karena itu dirinya mengimbau masyarakat dapat bekerja sama dengan UPTD PPA dalam hal pelaporan kekerasan perempuan dan anak. Ia juga mengatakan UPTD PPA Bau-Bau sebagai ujung tombak dan garda terdepan dari mandat perlindungan perempuan dan anak telah menyiapkan hotline di nomor 0823 4568 8822 untuk memudahkan warga atau korban ketika hendak melapor. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Hari Bakti Dokter Indonesia tingkat Sulawesi Tenggara yang dipusatkan di Kota Bau-Bau resmi ditutup pada Minggu pagi. Kedepan dokter Indonesia diharapkan lebih dekat dengan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku. Sekali lagi, terima kasih. Selamat jalan. Sampai ketemu kembali pada momentum yang lain. Summit Puncak Hari Bakti Dokter Indonesia HBDI se-Sulawesi Tenggara yang dipusatkan di Kota Bau-Bau berjalan sukses. Jalan santai dari Rujak Wali Kota Bau-Bau menuju alun-alun Kota Mara menjadi rangkaian akhir kegiatan yang sekaligus ditutup resmi oleh Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse pada Minggu pagi. Wali Kota Ahmad Monianse memberikan apresiasi sekaligus berterima kasih karena Bau-Bau kembali dipercaya menjadi tempat pelaksanaan kegiatan berskala regional. Kami sebagai kota pemilik benteng terluas di dunia merasa bangga dan terhormat karena Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan hadir di kota kami. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian di Bau selalu mendapat lindungan dari Allah SWT dan kembali dalam keadaan selamat berjumpa kembali dengan keluarga di daerahnya masing-masing. Sekali lagi, terima kasih. Selamat jalan. Sampai ketemu kembali pada momentum yang lain. Sementara itu, Ketua ID Kota Bau-Bau Dr. Lukman mengatakan pelaksanaan HBDI kali ini disetting berbeda dari yang sebelumnya. Rangkaian kegiatan HBDI di Sultra sudah berlangsung sejak 3 bulan yang lalu dengan melaksanakan bakti-bakti sosial yang lebih mendekatkan peran ID ke masyarakat, sosialisasi terkait paradigma sehat, penggunaan air bersih, dan lomba poster ilmiah yang pemenangnya telah diumumkan saat gala dinner Sabtu malam. Yang namanya juga Hari Bakti Dokter Indonesia, jadi baktinya dokter yang lebih ditonjolkan, berbakti untuk negeri, mengabdi untuk rakyat. Ya, kita berharap semua anggota ID di Sulawesi Tenggara khususnya bertambah solid, bertambah smart dalam melaksanakan keprofesiannya. Tetapi harus diingat bahwa semangat-semangat yang mendasari gerakan kita adalah indah, punya integritas, netral, disiplin, antusias, dan harmoni dalam bekerja. Hal senada juga disampaikan Direktur RSUD Batramas, Dr. Hasmudin. Mantan Direktur RSUD Kota Bau-Bau ini berharap ke depan dokter-dokter semakin profesional, semakin bisa melayani dan memperhatikan keluhan-keluhan masyarakat dengan baik agar masyarakat tahu di mana dia harus berobat, tahu dokter mana dia harus menuju atas penyakit dan keluhan yang dialaminya. Ya, berharap juga dengan ABD ini kekompakan dokter semakin baik. Jangan terpecah-pecah seperti kemarin-kemarin gitu, ya. Diketahui HBDI Sultra ini dihadiri oleh ID cabang dari 17 kabupaten kota di Sultra yang rata-rata tiap ID cabang membawa 40-50 orang anggota. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Perwakilan Sulawesi Tenggara menggelar orientasi pemanfaatan aplikasi elektronik Siap Nikah dan Hamil, Els-Simil, dan Google Form pada proses identifikasi kasus stunting di Kabupaten Buton. PJ Bupati Buton Basiran mengatakan masalah stunting atau penyakit gagal tumbuh dan kembang karena kekurangan gizi pada anak merupakan hal yang serius yang harus dikerjakan oleh lintas sektor. Karena itu dirinya menginstruksikan kepada berbagai pihak, mulai dari kepala dinas, camat, lurah, kepala desa, RT RW, penyuluh KB, pendamping keluarga,
bidan, dan kader posyandu untuk sama-sama mengkampanyekan berantas stunting dari Kabupaten Buton. Bupati juga meminta kepada para kepala desa agar ada gerakan cinta ASI, ibu-ibu yang aktif memberikan ASI pada bayinya agar diberikan penghargaan. Basiran menegaskan bahwa pembangunan itu tidak hanya membangun jalan dan gedung, tetapi yang terpenting lagi adalah membangun sumber daya manusia. Deputi BKKBN Pusat Muhammad Rizal Martua Damanik mengatakan, Indonesia sedang menghadapi masalah besar yakni stunting, di mana angkanya mencapai 24,4%, yang artinya dari 100 orang ibu yang melahirkan, sudah dalam kondisi stunting 24 orang. Rizal Martua menjelaskan, stunting terjadi mulai pada proses pembuatan antara sel telur dan sel sperma hingga 1000 hari pertama kehidupan. Untuk itu Rizal Martua mengatakan saat ibu mengetahui mengandung, maka sudah harus memperhatikan asupan gizinya karena proses tumbuh dan kembang sudah dimulai. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bau-Bau meningkat. Hari Bakti Dokter Indonesia tingkat Sulawesi Tenggara yang dipusatkan di Kota Bau-Bau resmi ditutup pada Minggu pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.